Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila ridhillahi ta'ala. Al-Fatihah. Bismillah. Lahu Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah sedaya kemawon, ayo padha anggone pinter awake dhewe, pinter awake dhewe dadi wong kang pinter syukur. Tansah njaga menjadi pribadi-pribadi sing pinter syukur lan pribadi-pribadi sing pinter anggone bersolawat. Pribadi sing pinter syukur lan pinter solawat ki itu adalah wadahnya adalah orang-orang yang fakir, wadahnya orang-orang yang butuh berproses kembali kepada Allah. Orang yang fakir, orang yang butuh dalam menjalani hidup dan kehidupan ini membuktikan perilaku hidup dan kehidupan ini untuk membuktikan berjalan di atas kebenaran, untuk membuktikan sadar. Murid itu orang yang butuh berproses. Orang yang fakir itu memiliki kebutuhan kuat berproses kembali kepada Allah sebagai wadahnya orang-orang yang pintar syukur. Bukti kefikiran itu isine syukur. Syukur ki wong sing lapang dada, sing nyegoro, sing dodo. Ta'adzana rabbukum, menerima seruan kuat tentang keberadaan Tuhan. Mongko untuk manggon ing menjadi orang-orang yang pintar syukur dan sholawat. Sholat, sholawat, sholi itu sepisan. Pertama, sinkron, semua kehidupan ini sinkron, pikirannya, pandangannya, pendengarannya, perbuatannya itu sinkron dengan hati nurani. Gerakan aktivitasnya, aksi perbuatannya, telinga untuk melakukan pendengaran, mata untuk melakukan penglihatan, pengamatan itu sinkron. Karena otak yang terhubung dengan hati nurani, hati yang selamat. Kemudian sehingga perbuatannya ini dalam sebuah kesadaran hati nurani untuk membawa keselamatan kehidupan yang batin, ketentraman, kebahagiaan dan kemerdekaan yang batin, kemerdekaan diri yang berupa diri yang berada di dalam jiwa, untuk menjadi hamba yang amanah, hamba yang sadar jasad, hati, ruh dan rasa itu milik Allah. Maka untuk bagaimana kembali kepada Allah, untuk melakukan sholat adanya sebuah kesadaran bahwa ada utusan. Allah itu memiliki utusan. Yang pertama, utusan terkait dengan fitrah, terkait dengan ruh, ya, ruh yang ditiupkan ke dalam diri kita itu ruh milik Allah yang harus dikembalikan kepada Allah, sehingga ruh ini daya kuat, sehingga menjadikan kita bisa melakukan sesuatu, melihat dan mendengar sesuatu itu karena ada ruhnya Allah. Maka untuk digunakan
maka untuk dapat digunakan menjadi pelaku-pelaku pemakmur buminya, pelaku-pelaku pemakmur kehidupan, menjadi perilaku yang mewujudkan kemaslahatan. Jika kita sadar ruh itu milik Allah, untuk dapat dikembalikan kepada Allah, maka melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan supaya kehidupan ini terbimbing dalam kepastian arah dan tujuan. Kemudian yang kedua, kesadaran adanya sebuah huwaladzi arsala rasulahu bil huda, bukti bahwa kita telah beriman atas keberadaan Rasul. Bukti kalau kita itu menyatakan keimanan kepada Rasul, itu akan mengenal tentang huda, rasulahu bil huda, karena Rasul itu diutus pasti membawa huda. Huda itu terang, yang dengan terang ini sehingga kita dapat membaca, dengan terangnya cahaya ini sehingga kita bisa berjalan, dengan terangnya cahaya ini sehingga kita bisa melihat warna pelangi, kita bisa melihat hitam, putih, dan seterusnya, bahkan bisa melihat yang hak dan yang batil, karena ada terang. Jika tidak ada terang namanya gelap, dolim. Jika gelap maka kita tidak bisa membaca. Matanya super sekalipun, matanya hebat sekalipun, bisa membaca berbagai tulisan sekalipun, pada saat tidak ada terang, maka tangeh lamun terus mengenal asal wujud dari cahaya itu yang menjadikan adanya terang, yakni sumbernya cahaya itu, supaya kita memperoleh terang itu. Wa dinil haq. Dan ciri yang kedua di ayat ini, sebenarnya banyak ya, kita hanya mengambil ini. Dan kehidupan ini, berdunia ini benar-benar alat, dunia ini benar-benar alat kendaraan dinil haq untuk menyadari adanya hakikat di dalam diri, ada hakikat di dalam kehidupan, ada hakikat di balik yang tampak itu ada kebenarannya. Jadi ada kebenarannya, ada hikmahnya, ada Alkitabnya, ada anubuahnya. Jadi ada Alkitab, ada jelasnya seperti apa, jelas. Ada anubuahnya, ada ilmunya, ada hikmahnya. Di balik peristiwa tidak ada sesuatu yang sia-sia, orang nek sing sia-sia. Maka dinil haq, kalau kita berada di dalam hakikat, hakikat bukan narasi definisi kesepakatan pendapat A, pendapat B, pendapat C. Hakikat adalah enggak, hakikat itu seperti kita nggak bisa ngomong kok. Hakikatnya air, hakikatnya gula, dimut, maka itulah hakikat yang akan baru dapat diketahui. Hakikat itu opo, hakikat kehidupan, din hak itu opo, din itu kehidupan. Saat telah berada di dalam terang, di dalam huda, itu adalah terang kehidupan. Keberadaan Rasul itulah terang kehidupan, maka akan mengetahui hakikat. Kalau nggak mengenal sih bingung sih, opo toh hakikat, ya pasti bingung. Hakikat itu, oh yang menjadikan saya itu bisa melihat itu ini toh, itu pasti ada inisiasinya, ada metode inisiasinya gitu. Tentang konsepnya, tentang penjabarannya. Untuk setelah mengetahui apa itu hakikat, setelah mengetahui apa itu terang konkret, maka penjelasan-penjelasan itu akan dapat masuk kan. Itu enggak abot, ngaji ini kok ngabot banget kan gitu. Setelah orang mengetahui tentang apa itu huda, konkret wujudnya,
hakikat, kebenaran hakikat, terang wujudnya, menjadi orientasi hidupnya, maka akan dapat hidup ini dijalani untuk ditampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Totalnya akan diketahui. Angkatnya untuk itu maka jadikan perilaku sabar untuk memahami sesuatu dan sholat supaya terus terbimbing, itu menjadi penolong. Dengan sabar, dengan tawakal, dengan sholat, kamu sadar sebagai murid, maka bisober, sabarlah. Sabar, nafsu dibimbing, dinasihati gak gelem, dengan bisobri, sabar. Sabar untuk menerima penjelasan, sabar untuk berproses, sabar. Kok aku kok gak dong-dong, sabar. Dengan sabar maka akan berikhtiar, sabar. Dan sholat itu punya guru kan, bahwa fa'akim, hadapkan wajah, hadapkan kehidupan, orientasi gitu ya, mungkin orientasi, memiliki tujuan, tahu tujuan, maka miliki tujuan, miliki orientasi, miliki sasaran dalam kehidupan ini untuk kuat condong kepada kebenaran, condong kebenaran dengan perilaku-perilaku baik, condong kuat hadapkan wajah dalam kehidupan ini untuk memiliki sebuah cita-cita, wujudnya cita-cita, orientasi, mindset, ideologi, fakwa zakat lidin untuk kehidupan ini hanifah, yang benar-benar condong kuat di dalam sebuah kebenaran fitrahnya Allah, kebenaran pada fitrahnya Allah, fitrahnya Allah, fatrah hanifah, fitrahnya Allah itu apa toh? Fitrahnya Allah itu bukti, fitrahnya Allah itu ya dan manusia. Kalau mungkin kalau ingin memfisikan fitrahnya Allah itu ya Rasul itu sendiri, itu fitrahnya Allah. Jadi condong kepada fitrah Allah itu, condong kepada fitrahnya Allah. Baik dalam pengertian jasad, ati, ruh, lan rasa, itulah fitrah Allah ya, fitrah Allah. Keberadaan utusan ini juga disebut sebagai inilah sesungguhnya inti fitrah Allah, tapi menjadi bagian dari fitrah Allah itu kamu daya kuat ruh tadi itu fitrah Allah. Fatronas yang fitrah manusia ya, di sini berbicara tentang fitrah manusia itu ruh ya. Yang fitrah manusia itu terwujud dari fitrahnya Allah. Nggak ada perubahan tentang fitrah ini, nggak ada perubahan tentang fitrah ini. Kalau dirubah maka tidak wujud, berubah gitu nggak wujud. Kita rubah fitrah Allah itu nek momen, nek sungguh-sungguh kalau kita belajar maka kita bisa dirubah. Kita nggak sungguh-sungguh, kita malas, kita suka embuli, kita suka ngolok, ya itu menjadi kotor. Fitrah Allah itu la tabdila, tidak ada perubahan sama sekali tentang fitrah Allah itu. Fitrah Allah dalam pengertian setiap dari diri itu ada fitrah Allah, ada fitrah manusia yang asal dari fitrah Allah, dan keberadaan Rasul itu juga ada fitrah, itu fitrah Allah gitu, yang menunjukkan, yang mengarahkan kepastian hidup. Nggak ada perubahan, nggak ada perubahan, nggak ada perubahan dalam fitrah Allah ini. Memang wa kadzalika ja'alna ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Memang bahwa terwujudnya sebuah umatan wasitoh, umatan wasaton, umat yang berwasitoh. Umat wasaton itu umat berwasitoh. Nek di gone digeger di gone tafsir, umat sing di tengah bingung pada karo salat wusta, salat sing di tengah bingung,
apa salat di tengah enek berpendapat asar. Jadi muni berpendapat kuwi wis gak masuk akal lo kalimat saya berpendapat hebat men. Ini banyak orang menyampaikan kalau menurut saya ini saya bahwa umatan wasaton sholatul wusta itu sholat di tengah itu asar. Saya percaya pendapat ini gitu loh. Kenapa enggak langsung mengatakan pendapatnya Rasul, enggak mengatakan pendapatnya Allah, malah mengatakan pendapat saya. Ini ngendikane Gusti Allah lagi. Quran itu ngendikane Gusti Allah. Wes iso napa rasionale? Iki ngendikane Gusti Allah. Terus mbok ambil alih menurut pendapatku surat wusta itu Gusti Allah roh mong iki wae menungso terang ya gendeng tenan jan diam tenan kae kan. Kan gitu ta. Menurut pendapatku, menurut pendapat dia, menurut pendapat mereka, alif lam mim itu semua delala sing alif lam mim sepakat berpendapat walau alam bisawab jan luar biasa. Jadi pendapatnya tuh Allah itu maha kikir. Litakunu suwada ala nas. Itu sholat wusta itu fa'il, berarti kalau dikatakan sholat wusta ya sholat berwasitoh, umat wasaton, umat berwasitoh kan gitu, umat berwasitoh. Negara ini nek berwasitoh karo negara pemerintah Indonesia Jokowi kan begitu kan, berlurah. Jadi warga Tanjung Anom iya, dari warga Nganjuk iya, jadi warga bercamat, di camat bercamat berlurah. Nek gak berlurah, tidak bercamat, tidak berpresiden, berarti kowe ora asing duwe status. Berarti gak duwe status. Saat seseorang itu tidak berlurah berarti nggak duwe lurah, berarti penduduk apa wi? Penduduk liar kan ngaten. Maka umat wasaton itu umat berwasitoh. Makanya para ulama semuanya sepakat sapa ora duwe guru tentang tauhid gurune setan kan gitu. Dan orang yang telah berwasitoh ya, itu kehidupannya itu menjadi saksi atas pola tingkai menungso. Ya wes jadi longgar, jadi don. Oh, mong dadi saksi artine mong kon ndelok oh kae tukaran. Oh, nek politik ngene sing kae politik ana tukaran. Oh, nek pengen dadi tek-tek bojone sing disekseni ya geger. Dan umatan wasiton wa yakuna rasul alaikum syahida. Iki piye nek selak wong ayat ngene lho. Jadi umat berwasitoh itu jadi saksi kelakuannya menungso, dan hidupnya orang-orang yang berwasitoh itu berada di dalam rasul gitu. Kan itu ayatnya. Wa maja'alnal qiblata lati kunta 'alaiha. Masalahnya menungso kuwi masalahe nampa keberadaan rasul abote ora jamak, nampane rasul sing masa lalu itu terulang kembali, terulang kembali zaman Nabi Adam punya umat. Nabi keempat gawe pelanjut supaya Rasul anak tatro, Rasul itu ada di setiap umat, di setiap zaman, di setiap waktu itu ada. Sing ditujuk Nabi Adam ora dipercaya, mbantah, mosok kuwi, mosok kae, kok gak aku, kok gak kelompokku, kok gak golong aku. Dikira itu jabatan, Rasul itu dikira jabatan, dikira
kehormatan dikira itu kan rumangsa luweh pinter karo Gusti Allah. Allah menggendaki sing dadi rasul itu ditolak. Kudune kae piye itu Gusti Allah iki? Jan Gusti Allah iki waras kok gak tokok kae sing ditunjukkan ngono to. Sing akeh menungso lak ngono. Jadi pada saat kemudian Nabi Nuh gawe pelanjut terus begitu ditolak akhirnya kosong. Nabi Isa gawe pelanjut ditolak kosong, Nabi Muhammad gawe pelanjut ditolak kosong. Wes akhirnya ora dong kalau adanya kebenaran itu ada kebenaran Rasul, akhirnya kan hilang, ditolak. Maka dikatakan semula berkiblat kepada Nabi Muhammad, wa ma ja'alna qiblatallati kunta 'alaiha ila lina'lama mayatabi ar-rasul mimman yang qalab al-aqibai. Ditolak mentah-mentah. Yang ditunjuk oleh Rasul sebelumnya untuk menjadi pelanjut membawa risalah supaya orang bertauhid ditolak mentah-mentah. Saya lebih baik beragama dengan kitab. Kan gitu. Saya lebih baik beragama dengan angan-angan saya. Saya lebih beragama dengan pendapat orang-orang. Saya lebih baik beragama dengan Rasul yang saya ciptakan, saya tokohkan. Gitu yang terjadi. Maka jika urusan agama diserahkan bukan ahlinya, tunggu hancurnya. Mama yang qalibullah ala akibahi wa ingkanat lakabiratun, itu memang merubah kiblat sangat berat. Nabi Muhammad itu umat yang memiliki tauhid sekali, kanat itu sangat berat, kecuali jika orang berada di dalam terang, di dalam cahaya, maka dia bisa membaca kebenaran itu, bisa membaca, oh yang digulung-mentah itu dia, oh innaladzi yubayyunaka innama yubayyunallah. Saiki menungso itu kan sampai saat ini muncul so Imam Mahdi di baiat, di berkah wiji mempeng di nggone apa internet wiji mempeng wi so Imam Mahdi di berkah, di baiat gendeng tah sapa lo sing baiat? Wong Arab, presiden Arab ketemu pirang perkara. Namanya Imam Mahdi itu pemegang hidayah, pembawa terang cahaya dari Allah, oleh Allah, karena Allah, diperintah oleh Allah, jelas dengan Allah, posisinya berada di dalam Allah. Sing baiat, sing gak genah gendeng tah, gendeng jono menemut tah, diwaras nih angel eran. Wa man kana Allah liyudhi'i imanukum. Padahal saat manusia menerima, tidak mengurangi aktivitas kegiatannya sehari-harinya, ya tetap iso mangan, ya tetap iso ngombe, ya tetap iso ngising, ya iso nguyuh. Kan gitu toh? Apa sing dadekne mereka itu berat? Wah, makanya padahal kehidupannya itu sama sekali tidak akan menyia-nyiakan iman dia. Maca Quran ya malah jadi berpahala, malah jadi ampunan. Bersolawat, solawate sambung jelas. Ya itulah, sejak dulu kehidupan ini, tatanan-tatanan itu, akhlak, adab, perilaku itu sejak dahulu kehendaknya Allah melalui utusannya itu untuk menggenapi supaya berada di dalam iman, tahu tujuan hidup. Itu ayat-ayatnya sebenarnya berbicara begitu semua, ya, tentang sholat. Di ayat 78 itu jelas piye jenenge, jelas banget ki, bingit, jelas bingit. Ora diarani sholat nek ora kenal sezaman dengan Rasul, kan gitu.
Kemudian orang diarani sholat kalau nggak mengenal dia yang punya nama Allah, itu nggak diarani sholat. Jelas banget loh ayatnya ya. Nah, itu saya memang ini rencana nggak lama karena ada sesuatu, dan saya juga nyuwun pangestunya, restunya, semua doanya. Ini nanti malam saya berangkat ke Lampung ya, nanti sholat malam nanti kan Mas, biar Mas Roni. Hei orang-orang yang beriman, rukuklah kamu. Apa tuh rukuk? Orang yang beriman, miliki akhlak, miliki adab, belajarlah komunikasi, belajarlah musyawarah, belajarlah membangun kebersamaan kekeluargaan, belajarlah untuk melakukan budidaya dan pemberdayaan, belajarlah untuk mengembangkan potensimu, belajarlah untuk terus berlatihkan akal pikiranmu, dan sujudlah. Posisi bahwa kamu menuju kepada Tuhanmu, kenali Tuhanmu, kenali pembimbingmu. Sujudlah, fasjudu ila Adam. Bisa genapi rukukmu tadi dengan sujud, yakni dengan iman. Sudahnya bukan Tuhan yang diciptakan, bukan Tuhan yang hasil dari tafsir-tafsir agama. Menghambalah kepada Tuhanmu. Wa'budu di semua aktivitasnya, niatkan untuk berproses kembali kepada Allah hingga sampai supaya waf'alu khairul alakum tuflihun, sehingga kehidupanmu akan dibuka, kehidupanmu akan diberi pemahaman. Falah itu maknanya dibukanya anugerah. Falah itu dibuka, pintu dibuka kan gitu lah. Nek beruntung lah bejo-bejan. Tapi kabeh tafsir kadung mun ini judi. Ya, saya kira begitu. Yes. Semoga dalam ridha Allah Maha Kuasa mendapatkan biar berkah pangestu guru wasitah nggih. Ihdinas siratal mustaqim bil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.